Ya, untuk teorema 3.7, silahkan kalian perhatikan teoremanya. Di sini dikatakan bahwa jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat Z, maka A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Jadi mari kita lihat pembuktiannya. Ya, jadi ini teorema 3.7, ya, teorema 3.7. A kali B, ya, kali C elemen Z tentu saja sifat tertutup. Kemudian langkah kedua, A kali B, A tambah B kali C sama dengan C kali A tambah B. Silahkan kalian namai sendiri ini kira-kira sifat apa. Apakah dia menggunakan teorema, apakah dia sifat-sifat operasi perkalian, penjumlahan, dan sebagainya. Silahkan kalian namai. Kemudian langkah ketiga, C kali A tambah B sama dengan C kali A tambah C kali B. Ini juga apa? Silakan nanti kalian namai masing-masing ya, pakai tanda tanya dan karena di sini saya pakaikan tanda tanya, nanti kalian namai sendiri. Nah, kemudian langkah keempat, C kali A sama dengan A kali C, tentu saja ini komutatif ya. Kemudian C kali B sama dengan B kali C, juga ini komutatif perkalian, nanti silakan kalian tuliskan. Nah, kemudian C kali A tambah B sama dengan A kali C kali B kali C, juga itu sifat apa. Kemudian sehingga di sini bisa dibuktikan bahwa A tambah B kali C, ya, ini tinggal dibalik saja dari langkah kelima ke enam, itu sama dengan A kali C tambah B kali C. Kalau kalian bisa menamai masing-masing langkah yang sudah saya jelaskan ini, bisa dianggap kalian bisa paham ya dengan ini langkah awal. Jadi tujuan saya memberikan kalian kesempatan untuk menamai sendiri adalah bagaimana cara kalian merangsang pikiran kalian supaya kalian bisa berpikir kira-kira langkah-langkah ini sifat-sifatnya apa dan kenapa bisa menggunakan sifat tersebut. Itu tujuannya. Jadi silakan kalian, langkah awal untuk cara kalian membuktikan, ya, silakan namai dulu yang sudah saya berikan tanda tanya ini, silakan kalian buat. Kemudian nanti kita bicarakan lebih lanjut pada diskusi online mendatang. Nah, kalau kalian bisa menamai dengan benar, bisa disimpulkan bahwa awal untuk membuktikan teorema kalian bisa memahaminya. Ya, baiklah, sekarang kita lanjut kembali. Jadi kalau mau membuktikan secara keseluruhan itu nantinya akan memakan waktu, dan ini hanya kuliah online, beda dengan tatap muka. Jadi hanya dua yang bisa dijelaskan, teorema 3.6, teorema 3.7. Selanjutnya yang lain silahkan pilih saja salah satunya yang menurut kalian bisa untuk kalian buktikan ya, yang menurut kalian mudah. Pilih saja salah satunya, tidak semua. Baiklah. Nah, sekarang pada operasi pembagian bilangan bulat di sini juga diberikan definisi ya. Definisinya adalah jika A, B, dan C bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 ya. Seperti yang kalian tahu bahwa pada pembagian itu penyebut tidak boleh bernilai 0 ya, tidak boleh bernilai 0. Sehingga di sini dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Jika dan hanya jika A itu sama dengan B kali C. Jadi A dibagi B sama dengan C itu terdefinisi jika dan hanya jika A itu sama dengan B kali C. Nah, kalau kalian kurang paham dengan simbol-simbol atau tidak bisa memahami kalau menggunakan simbol, bisa kalian coba dengan menggunakan bilangan-bilangan. Terserah kalian mau menggunakan bilangan apa, yang jelas B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, berdasarkan hasil bagi bilangan bulat A bagi B merupakan suatu bilangan bulat jika dan hanya jika A kelipatan dari B. Nah, berdasarkan definisi pembagian tersebut, jadi muncullah 6 sifat ini ya. 6 sifat ini sebenarnya kalau kalian menggunakan, sebenarnya 6 sifat ini sering sekali kalian gunakan, sering sekali kalian gunakan ketika menyelesaikan soal. Hanya saja pada teori bilangan ini kita menggunakan huruf-huruf atau bilangan-bilangan, bukan angka-angka langsung. Tapi sebenarnya operasi-operasinya pasti kalian sering gunakan pada saat menyelesaikan soal-soal hitungan sederhana. Lihat saja, kalian bisa cermati dan bisa baca baik-baik, bisa kalian cerna sifat
1 sampai sifat 6. Nah, itu kalau kalian menggunakan bilangan, pasti kalian berpikir, oh iya, memang ini sering sekali kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal sederhana atau hitung-hitungan sederhana pada umumnya. Baiklah. Nah, sehingga berdasarkan sifat 1 sampai 6 tadi muncul lagi sifat yang ini, ya. Sifat 1 sampai 6 juga. Ini ada 6 sifat dan ini juga bukan hal yang asing lagi bagi kalian, karena ini ya seperti yang saya bilang tadi di teori bilangan, sifat-sifat ini kita menggunakan huruf, dan supaya kalian bisa lebih paham, kalian bisa menggunakan bilangan supaya lebih paham. Misalkan A-nya itu nilainya berapa, B-nya berapa, kemudian kalian sesuaikan dengan hitung-hitungannya dengan berdasarkan sifatnya. Pasti kalian akan bisa memahaminya. Nah, di sini diberikan contoh, ya. Contoh, buktikan bahwa P dibagi dengan negatif Q, ya, dibagi dengan negatif R itu sama dengan P dibagi Q kali R untuk bilangan bulat P, Q, dan R yang memenuhi syarat terdefinisinya pembagian. Nah, sekarang coba kita bahas contohnya. Ya. Nah, ini dia. Jadi, ya. Contoh, ya. Kalau kalian bingung dengan bentuk yang ada di soal, bahwa bentuk pembagiannya itu bentuk lurus, ya, bukan bentuk tersusun seperti yang sudah dituliskan, supaya kalian tidak bingung maksudnya. Tapi kalau kalian paham dengan bentuknya, ya tidak masalah. Ini hanya mengilustrasikan saja apa yang ada dari soal. Nah, jadi kurang lebih contoh 3.6 itu bentuknya seperti ini, ya. Silakan kalian perhatikan. P per negatif Q dibagi negatif, ya, P dibagi negatif Q dibagi dengan negatif R itu sama dengan P dibagi Q kali R, ya. Apakah sama ruas kiri dan ruas kanan? Nah, di sini diberikan keterangan bahwa P itu sebagai terbagi, ya, di ruas kanan, kemudian Q kali R itu sebagai pembagi, ya, sedangkan di ruas kiri itu dinyatakan sebagai hasil baginya, ya, sebagai hasil pembaginya sesuai dengan definisi pembagian. Nah, sehingga berdasarkan definisi pembagian, kalimat yang akan dibuktikan adalah, ya, kan definisi pembagian adalah A bagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B kali C. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi kalimat yang akan dibuktikan, P dibagi negatif Q dibagi negatif R dikali Q kali R, apakah dia sama dengan P, ya. Jadi itu kalimat tersebut yang akan dibuktikan. Kalau bisa sambil menjelaskan, sambil mendengarkan penjelasannya, kalian bisa menuliskan juga di kertas. Silahkan disiapkan catatannya atau cakarannya, sehingga kalian bisa paham nanti apa yang dijelaskan dan bagaimana alurnya. Nah, untuk pembuktiannya kita mulai buktikan, ya. Jadi kita mau membuktikan kalimat yang terakhir, ya, yang berdasarkan definisi pembagian. Jadi kalimat terakhirnya ini, ambil P, Q, dan R sehingga syarat pembagian terpenuhi. Nah, kita buatkan saja P dibagi dengan negatif Q dibagi dengan negatif R dikali Q kali R. Nah, untuk langkah kedua, gunakan sifat komutatif perkalian yang dibalik, ya. Q kali R sama dengan R kali Q. Nah, kemudian langkah yang kedua, gunakan asosiatif perkalian, ya. Gunakan asosiatif perkalian. Tentunya kalian bisa, ya, melihat dari perubahan dari langkah pertama dan langkah kedua, asosiatifnya di mana, ya. Kemudian untuk langkah ketiga, ini adalah sifat pembagian, ya. Tugas kalian adalah bukan hanya mendengarkan, tapi tolong ditelaah, silakan dicatat serta dicek sifatnya kira-kira cocok atau tidak. Itu tugas kalian sambil mendengarkan video yang penjelasan dari contoh yang ada di video. Nah, jadi dari langkah kedua ke langkah ketiga dari asosiatif perkalian menggunakan sifat pembagian. Nah, kenapa bisa seperti ini? Silahkan kalian analisis supaya kalian nanti bisa membuktikan teorema-teorema selanjutnya. Nah, kemudian dari langkah ketiga ke langkah keempat itu menggunakan teorema 3.11, ya.
Jadi silakan kalian cek teorema